Selamat datang kembali di podcast KLMN. Kemarin kita sudah membahas tentang membuat kafe kopi dari nol. Sekarang kita akan membahas tentang Gojek, PHK karyawan, dan pentingnya berwirausaha sebagai alat pemutar uang. Yuk langsung aja. Kemarin berita tentang Gojek PHK karyawannya sebanyak 430 sempat membuat KLMN terkejut. PHK ini bukan yang pertama kali terjadi ketika pandemi. Sudah banyak perusahaan yang melakukan PHK, akan tetapi PHK Gojek kali ini menarik. KLMN melihat sisi lain dari PHK ini dari kacamata kenyamanan. Ya, mungkin karena PHK ini kali ini terjadi di perusahaan teknologi startup. Sebelumnya ada Grab juga yang telah melakukan PHK. KLMN anggap ketika Grab PHK karyawannya akan diikuti PHK lain, tetapi tidak sampai menduga perusahaan sejenis juga ikut melakukan PHK. Ini seolah tanpa sadar memberikan kode bahwa segala sesuatu tentang PHK dan ketidakpastian dalam bekerja itu mungkin. Kita sendiri sebelum Grab mungkin sudah mulai meraba-raba kalau akan terjadi PHK, tapi tidak terduga akan sampai ke startup unicorn. Kita tidak akan jauh membahas tentang besaran pesangon atau bahasan lain tentang kenapa sampai di PHK. Kita akan membahas apabila kita sebagai karyawan Gojek di bagian Go Live yang kena PHK. Jadi ketika sudah diterima kerja dan mendapatkan gaji di atas kebutuhan pokok, maka sebaiknya untuk membagi gaji sekian persen untuk diputar menjadi wirausaha. Jadi uang gaji itu jangan diendapkan, kecuali tabungan untuk masa mendatang dan dana darurat. Kalau jumlah yang bisa dikumpulkan untuk wirausaha dari gaji kecil tidak masalah, kumpulkan dahulu sampai mencukupi. Kalau kita belum berkeluarga, maka dana darurat belum begitu butuh. Kita nabung saja yang lebih butuh. Jadi uang yang kita gunakan untuk wirausaha lebih besar dan mungkin akan lebih cepat mengumpulkan uang daripada yang sudah berkeluarga. Kenapa sih harus menyediakan sebagian gaji untuk wirausaha? Jawabnya ya karena untuk menghadapi kemungkinan buruk yang terjadi seperti PHK ini. Dilansir dari Detik Finance, karyawan Gojek yang di PHK mendapatkan program outplacement, yaitu program yang akan membantu setiap orang yang di PHK untuk mencari kerja. Nasib baik dan memang seharusnya seperti itu. Coba bayangkan, PHK ini terjadi di kita dan kita di PHK hanya mendapatkan pesangon gaji bulan itu. Mungkin kita akan memutar otak lagi harus melakukan apa setelah di PHK. Sementara pendapatan hanya bertahan untuk 1 bulan. Jadi yuk berwirausaha saat masih bekerja. Wirausaha saat masih bekerja membuat uang gaji kita bergerak tidak diam. Lalu usahanya apa? Kalau bisa yang masih dekat dengan kita dan mudah dikontrol. Kan kita juga harus kerja, bukan ngurusi wirausaha terus. Beberapa contoh wirausaha yang bisa dilakukan sebagai karyawan setelah pulang kerja adalah catering, paket gift souvenir, dan usaha minuman atau makanan. Usaha ini bisa dilakukan di rumah juga. Bahkan apabila sudah berkeluarga, bisa mengajak istri dan atau anak. Kalau misalkan belum berkeluarga, bisa dengan teman joinan. Cari teman yang sekiranya punya banyak waktu. Jangan yang sama padatnya atau lebih padat jadwal kerjanya daripada kita. Mereka bisa membantu kita di saat kita sedang bekerja. Kalau merasa kesulitan berwirausaha, kita bisa tanam uang gaji kita ke wirausaha yang sedang rame. Investasi lah. Nah, tapi jangan sembarangan naruh uang. Investasi ke wirausaha yang kurang tepat dapat membuat uang kita tidak akan menghasilkan uang lagi, justru malah mungkin defisit.
Misalkan kita nyari wirausaha yang lagi rame, yaitu usaha kerudung Rabbani dan sebagainya. Oke, awalnya bener mau ke wirausaha Rabbani karena rame, tapi kemudian kita investasinya bukan ke Rabbaninya, malah ke reseller di Instagram yang tidak jelas punya toko atau tidaknya. Kalaupun kita tidak invest ke reseller, tetapi ke toko kerudung yang tidak terkenal, tetapi ada Rabbaninya, ya jangan juga. Lebih baik apabila kita investasinya ke wirausaha yang punya pembeli harian banyak dan pasarnya akan ramai terus. Contoh nih, sekarang Janji Jiwa, pesankopi.id, dan usaha kuliner yang lagi hits, geprek, burger kekinian, dan sebagainya. Apalagi apabila wirausaha tersebut sedang butuh dana dan sedang berkembang, mereka pasti akan senang mendapatkan investasi dari kita. Ada semangat untuk membangun wirausaha karena dorongan uang kita. Jadi jangan sampai ke usaha yang pembelinya jarang-jarang dan trennya mudah hilang. Akhirnya kita belajar bahwa perusahaan startup pun bisa sampai 340 orang di PHK. Semuanya tentang PHK adalah mungkin. Sesuatu yang mungkin kita lupakan dan hanya senang saat diterima kerja. Kita lalu mungkin lupa akan kemungkinan kita di PHK. Misalkan kita diterima kerja awal tahun lalu, yaitu 2019, genap setahun lebih 4 bulan atau 5 bulan, kemudian pandemi semakin tak terkendali penyebarannya. Kemudian kita di PHK, pasti akan sulit bagi kita mengalaminya. Kalau misalkan gaji kita kecil atau pas-pasan, bagaimana kita mau berwirausaha? Jawabnya ya setelah gaji kita mencukupi. Sementara bekerja di tempat kerja tersebut, kalau sudah ada kesempatan naik gaji atau pindah ke tempat kerja yang gajinya lebih baik, cobalah. Baru kemudian mulai berwirausaha dengan menyisihkan gaji. Kesimpulannya adalah jangan sampai mengendapkan uang gaji kecuali untuk tabungan dan dana darurat. Gunakan untuk berwirausaha agar uang itu terus berputar. Kita tidak akan tahu kapan dan pada saat apa kejadian tak terduga terjadi.